Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kami yang berjudul Otomasi Industri, Sebuah Peluang Ataupun Ancaman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Liu dengan NIM 515220025. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu dengan penggunaan alat otomatis yang semakin luas di berbagai sektor dalam industri pertanian ataupun transportasi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan para ahli industri dan survei terhadap perusahaan yang telah menggunakan alat-alat otomatis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okan Pintara, NIM saya 515220034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nicholas Liu. Yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Perusahaan dan pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi otomasi. Yang kedua ada melihat dari aspek etika, yaitu perusahaan dan pemerintah lalu perlu memperhatikan aspek etika dalam penggunaan teknologi otomatisasi dan mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi otomasi ini digunakan dengan etis dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Jadi perusahaan ini dan pemerintah perlu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang dapat mempercepat perkembangan otomatisasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu membangun kemitraan antara manusia dan mesin. Perusahaan dan pemerintah perlu membangun kemitraan antara manusia dan mesin dalam menggunakan teknologi otomatisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja dalam berinteraksi dengan teknologi otomatisasi. Yang kelima, memperhatikan keamanan cyber. Perusahaan dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, yaitu A. Mereka perlu mengembangkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif. B. Perusahaan dan pemerintah juga harus menyediakan pelatihan dan edukasi tentang keamanan cyber bagi karyawan dan pengguna teknologi otomatisasi. Kemudian C. Perusahaan dan pemerintah harus melakukan audit keamanan secara teratur untuk memastikan bahwa sistem keamanan mereka tetap efektif dan terus ditingkatkan. Dan D. Perusahaan dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan layanan keamanan cyber pihak ketiga untuk membantu melindungi data dan infrastruktur mereka. Halo semuanya, nama saya Riko Triana, NIM saya 515220037. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, perusahaan dan pemerintah harus melakukan audit keamanan secara teratur untuk memastikan bahwa sistem keamanan mereka tetap efektif dan terus ditingkatkan. Yang keempat, perusahaan dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan layanan keamanan cyber pihak ketiga untuk membantu melindungi data dan infrastruktur mereka. Di kesimpulannya, yang kami dapat di sini, perkembangan alat otomasi di era revolusi 4.0 merupakan peluang maupun ancaman yang saling terkait. Untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mengurangi dampak negatifnya, diperlukan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan, regulasi, dan strategi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan cara ini, teknologi otomasi dapat menjadi sebuah kekuatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian pembahasan singkat dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.